Guru Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal Olimpiade Sains Nasional untuk jenjang SMP tahun 2021 nomor 16 sampai dengan 20. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 16. Diketahui N adalah bilangan 3 digit yang jika dibagi 7 dan 9 masing-masing memberikan sisa 1 dan 2. Jumlah nilai maksimum dan minimumnya dari N adalah, oke, mari kita bahas. Nah, bilangannya itu ketika dibagi 7 dan 9 bersisa 1 dan 2. Bisa kita tuliskan N itu sama dengan 7A ditambah 1. N bisa juga dituliskan 9B ditambah 2. Sekarang kita cari bilangan yang kecil dulu. Kalau dibagi 7 sisa 1 dan kalau dibagi 9 sisanya 2. Nah, kita menemukan angka 29. Perhatikan ya. 29 ini ketika dibagi 7 dapatnya 4 dan sisanya 1. Sedangkan 29 kalau dibagi 9 dapatnya 3 dan sisanya 2. Dari sini kita bisa rumuskan bahwa N itu sama dengan 7 kali 9 dikalikan C ditambah 29. Nah, kita kalikan. 7 kali 9 63 ditambah 29. 63C ini menjamin bahwa dia akan habis dibagi 7 dan habis dibagi 9. Sedangkan 29 ini akan menjamin bahwa ketika dibagi 7 sisanya 1 dan ketika dibagi 9 sisanya 2. Oke, sudah ketemu persamaan dari N. Lanjut, kita akan mencari 3 digit terkecil dari nilai N-nya. Caranya kita substitusikan nilai C sama dengan 2. Kenapa sama dengan 2? Karena kalau sama dengan 1, hasilnya tidak 3 digit, tapi baru 2 digit. Nah, kita substitusikan nilai C ke dalam persamaan N. 63C ditambah 29. Berarti 63 dikali 2 ditambah 29. 63 kali 2, 126. 126 ditambah 29, hasilnya adalah 155. Lanjut, kita mencari 3 digit terbesar. Nah, dengan cara mensubstitusikan nilai C sama dengan 15. Kenapa harus 15? Karena kalau 16 menghasilkan 4 digit, sedangkan disyaratkan hanya 3 digit. Kita substitusikan ke dalam persamaan N. 63 dikali C ditambah 29. 63 kali 15 tambah 29. 63 kali 15, 945 ditambah 29, hasilnya 974. Jadi jumlah nilai maksimum dan minimumnya adalah 974 ditambah 155 menghasilkan 1129. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke nomor 17. Sebuah bilangan bulat yang terdiri atas 4 digit akan disusun sedemikian sehingga berupa bilangan genap. Digit pertama paling kiri bernilai genap serta tidak ada angka yang berulang. Banyak cara menyusun bilangan tersebut adalah berapa cara? Oke, mari kita bahas. Di sini yang diminta adalah kita menyusun 4 digit bilangan. 1, 2, 3, 4. Yang disyaratkan digit paling kiri itu hanya bisa ditempati oleh angka genap, yaitu 2, 4, 6, atau 8. Syarat berikutnya adalah hasil dari 4 digit tersebut menghasilkan bilangan genap. Maka yang bisa menempati posisi terakhir atau digit keempat adalah 0, 2, 4, 6, atau 8. Untuk posisi kedua dan posisi ketiga, itu bisa ditempati semua bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau bahkan 0. Lalu ada syarat berikutnya lagi, bahwa angkanya itu tidak boleh berulang. Oke, mari kita hitung. Untuk digit pertama ada 4 pilihan yang kita punya. Lanjut, kita ke digit yang terakhir. Anggap saja dari 5 angka ini sudah kita pilih 1 di angka pertama atau di digit pertama. Maka kita sekarang tinggal punya 4 pilihan. Untuk digit yang kedua, mulanya kita punya 10 pilihan. Tetapi karena tidak boleh berulang dan sudah dipilih 1 angka di bilangan pertama dan 1 angka di bilangan terakhir, maka kita eliminasi 2 angka. Tersisa 8 pilihan. Untuk digit yang ketiga, semula ada 10 pilihan,
tetapi karena tidak boleh berulang dan kita sudah memilih satu angka di digit pertama, digit kedua, dan digit keempat, maka kita eliminasi 3 pilihan yang kita punya dan tersisa 7 pilihan. Maka banyaknya cara yang kita susun adalah, yang bisa kita susun adalah 4 kali 8 kali 7 kali 4, yaitu 896. Jadi kita punya 896 cara. Lanjut ke nomor 18. Suatu sistem pencatat kuantitas stok otomatis mengalami gagal desain yang cukup fatal, yaitu tidak terdefinisinya angka 4 dan 6 di sistem tersebut. Jadi setelah menampilkan 3, sistem akan menampilkan 5 dan setelahnya langsung 7. Hal ini terjadi untuk seluruh nilai tempat, sehingga setelah menampilkan 399, sistem akan menampilkan 500 sebagai nilai selanjutnya. Jika sistem tersebut menyampaikan bahwa tersedia stok tepung sebanyak 1578 bungkus, maka banyak stok tepung yang tersedia adalah berapa bungkus? Oke, mari kita bahas. Misal untuk stok 1 sampai 10 yang tidak tampil adalah angka 4 dan angka 6. Artinya ada 2 angka yang hilang. Untuk nomor 11 sampai nomor 20 yang hilang adalah 14 dan 16, berarti 2 angka juga hilang. Untuk 21 sampai 30 juga sama, 24 dan 26 yang hilang. Jadi ada 2 digit juga yang hilang atau 2 angka yang hilang. Untuk 31 sampai dengan 40 berarti 34 nggak muncul, 36 tidak muncul, 40 juga tidak muncul karena sistemnya tidak bisa menampilkan angka 4 dan angka 6. Berarti yang hilang adalah 3 digit. Selanjutnya untuk 41 sampai dengan 50 berarti 41 sampai 49 tidak muncul, langsung ke 50, 9 digit yang 9 angka yang hilang. Untuk 51 sampai dengan 60 berarti 54 dan 56. Jadi 2 angka tambah 60 juga. Berarti 3 angka yang hilang. Selanjutnya untuk 61 sampai dengan 70 berarti 61 sampai 69 tidak muncul. Artinya 9 angka yang hilang. Untuk 71 sampai dengan 80 yang tidak muncul adalah 74 dan 76. Berarti 2 angka yang hilang. Untuk 81 sampai dengan 90 berarti 84 dan 86-nya tidak muncul, 2 angka yang hilang. Untuk 91 sampai 100 berarti yang tidak muncul 94 dan 96, 2 angka yang hilang. Dari angka 1 sampai angka 100, total angka yang hilang adalah 36. Nah, berarti untuk 101 sampai dengan 200 juga sama, 36 angka yang hilang. Untuk 201 sampai 300 juga sama, 36 angka yang hilang. Untuk 301 sampai 400 bukan 36 ya, karena 400-nya juga tidak muncul, berarti 37 angka yang hilang. Untuk 401 sampai 500 berarti 401 sampai 499 itu tidak muncul angkanya. Artinya 99 angka itu hilang. Untuk 501 sampai 600 sama yang lain yaitu 37 karena 600-nya tidak muncul ya. Untuk 601 sampai 700 berarti 99 angka yang hilang karena 601 sampai 699 itu tidak bisa tampil. Untuk 701 sampai 800 berarti 36 angka yang hilang. Untuk 801 sampai dengan 900 berarti 36 angka yang hilang. Untuk 901 sampai dengan 1000 berarti 36 angka yang hilang. Nah, total dari 101 sampai dengan 1000 kalau kita jumlahkan totalnya adalah 452. Nah, tujuan kita adalah sampai 1578. Kita lanjutkan. Untuk 1001 sampai 1500 berarti sama dengan kayak dari 1 sampai 500 ya, berarti 36 tambah 36 tambah 36 tambah 37 tambah 99. Totalnya 244. Selanjutnya, untuk 1501 sampai dengan 1578 berarti seperti angka 1 sampai dengan angka 78, yaitu hilangnya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 9 tambah 3 tambah 9 dan tambah 2. Totalnya adalah 32. Maka kalau kita jumlahkan total angka yang hilang berarti 36 tambah 452 ditambah 244 ditambah 32
hasilnya 764. Maka ketika stok menampilkan 1578, kita kurangkan dengan angka yang hilang, yaitu 764. Maka stok yang asli adalah 814. Jadi jawabannya yang A. Lanjut sekarang nomor 19. Diketahui koordinat titik A dan B berturut-turut adalah negatif 3,0 dan 0, negatif 1. Persegi panjang ABCD dengan titik C dan D terletak di dua kuadran yang berbeda, memiliki luas daerah 20 satuan luas. Jika persegi panjang ABCD dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil pencerminan salah satu sisinya akan memotong sumbu X di titik M,0 dan hasil pencerminan salah satu sisi yang lain akan memotong sumbu Y di titik 0,N. Nilai dari 3M, 3 dikali M ditambah N yang mungkin adalah, oke, mari kita bahas. Kita gambar dulu persegi panjangnya. Titik yang kita punya pertama titik A min 3,0, titik yang kedua 0, negatif 1. Nah, kita hubungkan titik A dan titik B. Ini menjadi lebar dari persegi panjang ABCD. Nah, selanjutnya tujuan kita adalah menentukan titik C dan titik D. Nah, langkah pertama kita akan mencarinya melalui luasnya dan melalui panjang dari persegi panjang tersebut. Untuk mencari panjangnya, kita harus tahu ukuran lebarnya dulu. Nah, lebarnya adalah AB. AB, dari mana 3 pangkat 2 ditambah 1, kita bisa menggunakan segitiga ini. 1, 2, 3. Yang bawahnya 1. Ini bentuk segitiga siku-siku bisa, atau menggunakan jarak antara dua titik juga bisa. Lanjut ya. 3 pangkat 2 itu 9. 1 pangkat 2 itu 1. 9 ditambah 1 totalnya 10. Maka panjang AB adalah akar 10. Selanjutnya kita akan mencari panjang BC. Nah, jadi BC sama dengan luas dibagi lebar. Luasnya 20, dari sini 20, lebarnya akar 10. 20 dibagi akar 10, kita bisa menuliskannya 20 per akar 10. Lanjut kita rasionalkan. Atas dan bawah masing-masing kita kali dengan akar 10. Hasilnya adalah 2 akar 10. Lanjut, sekarang kita mencari koordinat titik C-nya. Nah, kita akan mencari C itu X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, langkah pertama kita akan mencari jarak BC, jarak titik B dan titik C menggunakan jarak antara dua titik, yaitu rumusnya Y2 dikurangi Y1 pangkat 2 ditambah X2 dikurangi X1 pangkat 2. Nah, kita substitusikan. Y2 berarti kita tulis Y, koordinat dari titik C. Untuk Y1-nya adalah koordinat dari titik B, yaitu min 1. X2 berarti X, untuk X1-nya adalah koordinat dari titik B, yaitu 0. Kita hitung Y dikurangi Y dikurangi min 1 pangkat 2 ditambah X dikurangi 0 pangkat 2. Nah, panjang BC kita udah tahu 2 akar 10, kita tulis 2 akar 10. Y dikurangi negatif 1 berarti Y plus 1. X kurangi 0 berarti X. Kita punya 2 akar 10 sama dengan akar Y ditambah 1 pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Ruas kanan dan ruas kiri kita pangkatkan 2 semua. Menghasilkan 40 sama dengan Y plus 1 pangkat 2 plus X pangkat 2. Akarnya hilang. Nah, kita sudah punya persamaan 1. Sekarang perhatikan, kalau kita membuat sebuah garis yang melewati titik B dan titik C, pastinya garis ini akan tegak lurus dengan garis AB karena bentuknya persegi panjang, sudutnya 90 derajat. Nah, di sini digambar kita bisa mengetahui bahwa gradien dari garis AB adalah negatif 1/3. Kenapa negatif? Karena dia miring ke kiri ya. Gradiennya negatif 1/3. Maka gradien dari garis yang melewati BC atau gradien garis BC-nya yaitu 3 karena tegak lurus dengan garis AB. Nah, dari sini kita akan mencari persamaan garis BC menggunakan rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1-nya. Nah,
untuk Y1 dan X1-nya kita menggunakan koordinat titik B ya. Kita masukkan Y plus 1 karena Z-nya ini min 1, jadi langsung Y plus 1. M-nya 3, X dikurangi 0 karena koordinatnya ini adalah 0, negatif 1. Jadi X-nya 0, Y-nya min 1. Lanjut kita hitung. Y plus 1 sama dengan 3 kali X ya. 3 kali min 0 kan min 0, min 0 nggak usah ditulis. Nah, kita punya Y plus 1 sama dengan 3X. Di sini kita ubah berarti Y-nya sama dengan 3X dikurangi 1. Selanjutnya kita masukkan nilai Y ini ke dalam persamaan yang sebelumnya. Y plus 1 pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Dengan nilai Y 3X min 1, kita ganti Y-nya menjadi 3X min 1. Lanjut, min 1 ditambah 1 berarti 0. Maka kita punya 40 sama dengan 3X pangkat 2 ditambah X pangkat 2. 40 sama dengan 3 pangkat 2, 9. X pangkat 2 berarti X pangkat 2 ditambah X pangkat 2. 9X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 berarti 10X pangkat 2. 40 sama dengan 40X pangkat 2. Berapa nilai X-nya? Berarti ruas kanan kiri kita bagi 4 ya. Kita bagi 10. Maka didapatkan X pangkat 2 itu sama dengan 4. Maka nilai X itu 2 atau negatif 2. Nah, perhatikan, karena posisi C-nya pasti di atas, agar D-nya di kuadran yang berbeda bukan di bawah, maka kita pilih X yang bernilai positif, yaitu 2. Sekarang kita lanjutkan, mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 ke persamaan Y sama dengan 3X dikurangi 1. Nah, kita ganti X-nya dengan angka 2. 3 kali 2 dikurangi 1, yaitu 6 dikurangi 1, hasilnya 5. Maka koordinat titik C adalah 2,5. Nah, sudah ketemu titik C-nya 2,5, maka titik D-nya kalau dari gambarnya pasti letaknya di sini. Berarti min 1,6. Nah, sekarang kita punya gambar persegi panjang yang lengkap beserta koordinatnya. Lanjut kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y. Nah, kita cerminkan satu per satu titiknya. Titik pertama negatif 3,0. Kita cerminkan terhadap sumbu X, bayangannya min 3,0. X-nya tetap, Y-nya menjadi min Y. Lanjutnya, untuk titik B, titik awalnya 0,1. Kita cerminkan terhadap sumbu X, bayangannya negatif 3, bayangannya adalah 0,1. Untuk titik C, awalnya 2,5, dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah 2, negatif 5. Untuk titik D, titik awalnya negatif 1,6, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah negatif 1, negatif 6. Nah, perhatikan kalau kita gambarkan, garis kuning ini adalah sumbu X yang merupakan cermin. Titik A di sini tepat berada di sumbu X, maka bayangannya juga berhimpit di sana. Lalu titik B yang semula di bawah dicerminkan terhadap sumbu X naik ke atas ini. Kalau koordinatnya berarti 0,1. Titik C yang semula 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah 2, negatif 5. Titik D yang semula negatif 1,6 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah negatif 1, negatif 6. Nah, kita hubungkan titik-titik dari bayangannya tadi, bayangan dari titik-titik tadi, maka akan membentuk persegi panjang. Lanjut. Di sini dikatakan bahwa salah satu sisinya akan memotong sumbu X di titik M,0. Nah, perhatikan perpotongan ini. Maka titik ini koordinatnya adalah M,0. Dan dilanjutkan akan memotong sumbu Y yang menghasilkan 0,n. Berarti ini yang dinamakan 0,n. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari nilai M dan nilai N-nya. Kita cari nilai M terlebih dahulu ya. Perhatikan bahwa titik M,0 ini melewati garis BC. Nah, sebelumnya kita sudah mencari bahwa persamaan garis BC ini adalah Y sama dengan 3X dikurangi 1. Lanjut, kita substitusikan X-nya M, Y-nya 0. Kita ganti Y-nya 0 dan X-nya kita ganti dengan M. Maka kita punya
0 sama dengan 3M dikurangi 1. Yang berarti 3M itu sama dengan 1. Dan M sama dengan 1/3. Sudah ketemu M-nya, sekarang kita lanjut ke mencari nilai N-nya. 0,N. 0,N ini terletak di garis D aksen C aksen. Nah, kita cari persamaan garisnya menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kalikan X dikurangi X1. Karena Y1-nya min 6, berarti Y plus 6. Kemiringannya 1/3. Kemudian X1-nya min 1. Di sini jadinya plus 1 karena dikurangi. Lanjut kita hitung. Y plus 6 kita substitusikan. X-nya 0, Y-nya N. Jadi Y-nya di sini kita ganti N, X-nya kita ganti dengan 0 ya. Jadi kita punya N ditambah 6 sama dengan 1/3. Jadi N itu sama dengan 1/3 dikurangi 6/1. Nah, 1/3 dikurangi 19/3, maka nilai N adalah negatif 17/3. Yang dibutuhkan adalah 3M ditambah N. Kita hitung ya. 3 dikali M ditambah N. Kita masukkan nilai M-nya 1/3. Nilai N-nya negatif 17/3. 1/3 ditambah negatif 17/3. Hasilnya adalah negatif 16/3. 3 dikali negatif 16/3. Kita coret 3-nya. Maka hasilnya adalah negatif 16. Jadi jawabannya yang A. Lanjut untuk nomor terakhir. P adalah titik minimum grafik fungsi kuadrat yang melalui 2A, 0, 4A, 0, dan 0,3A. Dengan A lebih dari 0, agar jarak P ke sumbu X lebih dari 3 satuan, maka nilai N-nya berapa? Nah, kita bahas. Karena A-nya lebih dari 0, maka grafiknya akan membuka ke atas. Berarti titik yang pertama potongannya ini berarti 2A, 0. Dan yang kedua ini adalah 4A, 0. Dan titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,3A. Nah, kita mencari fungsi kuadratnya menggunakan rumus Y sama dengan A kali X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2. Kita substitusikan nilai X1-nya 2A, X2-nya 4A. Maka kita punya Y sama dengan A kali X dikurangi 2A dikalikan X dikurangi 4A. Selanjutnya kita akan mencari A dengan mensubstitusikan 0,3A ke dalam persamaan sebelumnya. Maka kita ganti X-nya dengan 0 dan Y-nya dengan 3A. Dipunyai 3A sama dengan A dikali 0 dikurangi 2A dikali 0 dikurangi 4A. Jadi 3A sama dengan min 2A dikali min 4A. Menghasilkan 3A sama dengan A dikali 8A pangkat 2. Maka A sama dengan 3A dibagi 8A pangkat 2. A sama dengan 3/8A. Jadi Y sama dengan, kita masukkan nilai A-nya ke dalam persamaan sebelumnya, yaitu ini. Lanjut ya, A-nya tinggal diganti 3/8A. Nah, lanjutnya kita mencari sumbu simetrinya karena P itu titik minimum atau nilai minimumnya. Kita mencari titik minimumnya melalui sumbu simetri. Kalau di antara 2A dan 4A berarti tengah-tengahnya adalah 3A. Jadi sumbu simetrinya adalah 3A. Selanjutnya kita substitusikan nilai sumbu simetri ini ke dalam persamaannya. Karena disyaratkan dari P ke sumbu X lebih dari 3 dan ini menghadap ke atas, maka pasti nilainya itu kurang dari negatif 3. Nah, kita substitusikan 3/8A dikali 3A dikurangi 2A. 3A dari sini ya, sumbu simetrinya menggantikan posisi X-nya. 3A dikurangi 4A, kurang dari negatif 3. Nah, kita hitung 3A dikurangi 2A jadinya 1A. 3A dikurangi 4A jadinya negatif A. Lanjut kita hitung A kali A jadinya harusnya A kuadrat, kita coret dulu nih A sama A-nya. Maka tersisa negatif 3A/8 kurang dari negatif 3. Maka A lebih dari sama dengan, karena ini negatif ya, jadi pindah ke sini, negatif 3 dibagi negatif 3/8. Hasilnya A lebih dari 8, jawabannya D.
Oke, sekian pembahasan untuk kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.